Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1. Jadi kita hari ini mau mewawancarai salah satu pengelola Taman Pintar, yaitu Pak Rahman. Hai, salam pintar dari Taman Pintar. Iya. Oh iya, nanti kita bakalan tanya kayak misalnya atraksi yang ada di Taman Pintar, terus kayak aksesibilitasnya, fasilitas yang ada di Taman Pintar, seperti itu. Oh, itu doang? Pakai gimana? Mungkin nanti kayak lebih ada membahas tentang waktu di era COVID juga sih Pak. Jadi gimana Taman Pintar ini bisa survive? Itu ya, pas di pokoknya era ngomong COVID. tentang itu. Ya, nanti sengalirnya juga sih Pak. Ini mulai dari pertanyaan yang pertama ya Pak. Iya. Untuk di Taman Pintar ini sendiri ada atraksi apa saja Pak? Ya, Taman Pintar ini adalah wahana edukasi, ekspresi, apresiasi, dan kreasi sains. Jadi di Taman Pintar itu bentuk atraksinya berupa instrumen sains, alat peraga. Kalau dalam bahasa Indonesianya alat peraga. Jadi pengunjung atau pelajar yang masuk ke Taman Pintar itu bisa mencoba alat peraga yang ada di dalam. Nah, alat peraga itu bisa dicoba trial and error. Jadi mereka diajak untuk mengalami dan merasakan serta mencoba langsung alat peraga yang di sana. Nah, alat peraga yang ada di Taman Pintar itu berbasis ICT, Information Communication Technology. Jadi semua informasi sudah ada di big data di sana, berupa ICT, berupa virtual reality, kemudian juga macam-macam. Dan kita mengikuti sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada di saat ini. Jadi belajar itu sekali lagi bisa merasakan dan mengalami langsung. Jadi proses belajar di Taman Pintar itu melalui bermain. Jadi bermain sambil belajar. Jadi dari bermain mereka nanti mendapatkan berbagai informasi dari apa yang dia kerjakan, dia lakukan dan dialami. Jadi di sini di Taman Pintar tidak ada pembimbingnya atau guru seperti yang di sekolah. Jadi Taman Pintar ini adalah sarana atau wahana belajar. Metode pembelajarannya itu dengan metode bermain sambil belajar. Kalau di sekolah kan belajar bermainnya kurang, ya kan? Kalau di sini bermainnya yang banyak, belajarnya sedikit. Tapi dari maksudnya belajar di sini yang dimaksud proses belajar di mana guru atau seorang pembimbing mengajar. Kalau di sini pembimbingnya nggak ada, yang ada pemandu itu hanya mengarahkan saja. Tapi materi-materi di alat peraga sudah ada di dalam instrumen sains itu alat peraga di sini. Semua informasi, semua materi yang terkait dengan edukasi semua ada di sana. Nah, di Taman Pintar itu disesuaikan dengan pelajar. Di situ ada zona matematika, fisika, kimia, biologi, ada zona teknologi, kemudian ada zona dinosaurus, banyak lagi, ada jembatan sains, dan kemudian juga mengikuti perkembangan teknologi yang terkait dengan program-program pemerintah maupun private, dalam hal ini perusahaan atau swasta. Jadi kita belajar tentang air sebagai sumber kehidupan itu disponsori oleh satu perusahaan yang terkait dengan air misalkan. Nah, di sini terkait dengan dalam grup. Nah, itu banyak lagi kita bekerja sama dengan perusahaan atau lembaga-lembaga pemerintah di pusat. Untuk total wahananya berapa Pak? Totalnya kurang lebih ada, kalau klasternya itu 48 atau kurang lebih 58 zona ya. Sedangkan alat peraganya lebih banyak lagi, ada ribuan ya. Karena dalam satu zona itu ada banyak alat peraga. Jadi alat peraga dalam satu zona itu bisa 10, bisa
lebih dari situ. Jadi kalau alat peraganya lebih banyak ribuan, tapi kalau klasternya itu kurang lebih ada 48 sampai 50 klaster. Nah, secara umum itu dibagi menjadi gedung oval, gedung kota, kemudian juga ada planetarium, ada kampung kerajinan, kemudian juga ada playground, kemudian juga ada zona dinosaurus yang di atas itu ada gedung bioskop 4D, kemudian juga ada science theater, kemudian juga kita punya perpustakaan. Jadi secara umum ya berupa ruangan-ruangan besar. Kemudian juga ada PAUD Timur dan PAUD Barat yang difokuskan untuk anak usia dini antara umur 0 sampai 1 sampai kurang lebih 6 sampai 7 tahun. Lalu apa saja amenities atau fasilitas yang ada di Taman Pintar? Ya tadi yang disebutkan tadi amenities itu kan sarana, amenities itu kan sarana. Jadi tempat yang tadi yang utama tadi ada gedung oval, gedung kotak, dan juga ada planetarium dan playground. Nah, itu kalau isi dari planetarium itu apa Pak? Planetarium itu tentang tata surya ya. Jadi di sana planetarium itu satu-satunya planetarium yang berbasis teknologi, dengan menggunakan teknologi. Jadi kita melihat tata surya semesta itu dengan menggunakan planetarium. Nah, planetarium di sana itu update, jadi informasi tadi malam gitu kita bisa melihat, nanti malam itu kita bisa melihat suasana malam di Jogja misalnya. Itu khusus buat Jogja gitu. Iya, di Jogja kan misalnya Jogja nanti suasana malam di Jogja, bintangnya dari mana, semua informasi yang terkait dengan tata surya, terkait dengan benda-benda langit, kemudian juga alam semesta itu ada di planetarium. Belum lagi juga ada pemutaran film yang terkait dengan benda-benda langit. Oke. Kalau untuk pengunjung gitu, kalau satu hari biasanya berapa Pak? Kalau di rata-rata, jadi pengunjung Taman Pintar itu setiap tahunnya ya itu terakumulasi kurang lebih antara 900 sampai 1 juta. Itu yang masuk gedung oval dan gedung gedung oval dan gedung kota. Jadi sebenarnya di Taman Pintar itu kan ada playground. Kalau playground itu zona penyambutan, itu nggak bayar, jadi masuk playground itu free. Jadi kadang banyak pengunjung terutama di Jogja yang ingin bermain di Taman Pintar itu free kalau di playground. Nah, kalau itu dihitung itu bisa lebih. Jadi yang 1 juta itu dihitung melalui tiket. Kalau yang masuk bisa lebih, bisa 1,2 jutaan orang. Kalau di rata-rata per hari itu kita bisa tarik antara 3.000 sampai 5.000 orang. Kalau hari peak season, hari Sabtu dan Minggu itu bisa mencapai antara 5.000 sampai bahkan sampai 10.000 orang kalau liburan. Jadi kalau di rata-rata ya, rata-rata. Jadi kalau ambil rata-rata datar aja ya kurang lebih 3.000. Itu nggak sepi, nggak rame, itu ya kurang lebih 3.000. Jadi 1 juta dikurangi 365 hari kan kira-kira antara 3.000-an plus minus. Artinya kalau detailnya ya ada di reportnya, ada di laporannya per day, per week, per month, dan bahkan per year, per tahun. Terus kayaknya kalau yang di Taman Pintar kan ada itu ya Pak, musola. Nah, musolanya tuh bisa untuk orang umum juga kan? Ya, itu bukan musola, itu bahkan masjid. Oh, itu masjid. Masjid Izul Ilmi namanya. Masjid Izul Ilmi itu diperuntukkan kepada pengunjung dan bahkan musafir, orang yang kalau yang namanya masjid tidak khusus, jadi umum. Semua orang yang beragama Muslim itu bisa melaksanakan ibadah sholat di sana. Biasanya duhur, maghrib, jam-jam kurang itu masjid, bukan musola.
Padang. Kenapa masjid? Karena setiap hari Jumat itu di sana ada kegiatan Jumatan. Carrying capacity. Untuk di Taman Pintar ini carrying capacity-nya bagaimana ya Pak? Carrying capacity yang dimaksud seperti apa? Atau maksimal gitu. Iya. Oh, maksimalnya Pak, kalau ada pengunjung gitu, ada maksimalnya nggak? Ya harusnya. Tapi kan tingkat pengunjung di Taman Pintar itu kan cukup banyak. Iya. Kita kan bangunannya luas tanahnya 1,2 hektar. Bangunan gedung oval, gedung kotak itu kalau dihitung kurang lebih 8.000 meter persegi. Nah tinggal dihitung itu 8.000 meter persegi itu carrying capacity-nya berapa, kan ada hitungannya. Ya antara kualitas, antara kuantiti kalau di Taman Pintar itu, karena jumlahnya banyak kan kita tidak bisa menolak pengunjung yang datang. Sebenarnya kalau dilihat bangunannya dengan jumlah muatan pengunjung 1 juta itu sudah sebenarnya overweight. Kalau disesuaikan dengan bangunan di Taman Pintar, bangunan 8.000 meter persegi itu carrying capacity-nya selama setahun itu ya saya pikir nggak lebih dari 300.000 orang selama setahun. Itu dibagi itu baru nyaman, ya nyaman. Kalau 1 juta ya sebenarnya over. Ya. Makanya kalau Taman Pintar ke depan juga harus ada pengembangan yang lebih luas tempatnya, sehingga carrying capacity-nya dalam jumlah yang besar itu bisa muat. Kalau yang pas kemarin saya beberapa bulan yang lalu sih Pak, itu ada itu ya renovasi yang gedung oval atau gedung? Ya, jadi setiap tahun Taman Pintar itu selalu berubah wajah, ya melalui renovasi. Nah ini kita renovasi fasad, renovasi gedung gedung utama di gedung oval. Jadi karena sudah lama kan, setiap tahun itu selalu ada renovasi, ada upgrade, ada refreshment, baik itu alat peraga, kemudian baik perbaikan layanan publik seperti toilet, kemudian playground, kemudian yang di sini ada tangga turun, itu juga direnovasi, kemudian perbaikan untuk tempat meeting dalam jumlah tertentu itu juga direnovasi, perbaikan AC dan sebagainya. Itu bagian dari untuk layanan publik. Kalau untuk kayak pengembangan SDM-nya sendiri yang di Taman Pintar itu gimana Pak? Dalam hal apa? Kayak misalnya ada pelatihan atau Ya tentu kalau di Taman Pintar setiap tahun masing-masing bidang itu seksi itu selalu ada program pelatihan sesuai dengan seksinya masing-masing, seperti seksi sarana dan prasarana itu P3K misalkan materi terkait dengan P3K, safety, keamanan, terkait dengan CHSE, clean health, kemudian safe dan environment, sustainability-nya, itu semua dalam rangka untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Taman Pintar. Bagian humas selalu mengikuti program service excellence, program-program yang terkait dengan pelatihan yang terkait dengan peningkatan sumber SDM, sumber daya manusia di Taman Pintar. Banyak programnya, masing-masing bidang, masing-masing seksi itu setiap tahun selalu ada kursus atau diklat pendidikan latihan maupun workshop gitu untuk meningkatkan SDM-nya. Bagi kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, nanti ada sertifikasi pemandu itu juga ada sertifikasi katanya. Di Taman Pintar harus ada kualifikasi sertifikasi yang terstandar yang terkait
utama, gerbang utama ya, melayani masyarakat secara langsung. Pak, tadi kan dibilang kayak banyak dari bidang-bidang gitu ya Pak ya. Nah, untuk jumlah karyawan yang ada di Taman Pintar sendiri itu sekitar berapa ya Pak? Ya kalau karyawan terbagi menjadi beberapa, ada security, ada cleaning, service, CS, kemudian juga ada pemandu, terus kemudian juga ada pegawai. Ya, pegawai ada yang pegawai tetap dan ada yang PNS. Jadi totally yang terlibat yang bekerja di Taman Pintar itu kurang lebih 120-an lah, 120, 130. Nanti ada PNS-nya, ada unsur PNS, ada unsur pegawai tetap, ada unsur pemandunya, ada unsur cleaning service, ada unsur security. Itu dari kita kerjasama. Kalau dulu mereka adalah pegawai teknis, sekarang kan tidak boleh, akhirnya jadi outsourcing misalnya. Ya. Kalau waktu pandemi gitu Pak, itu berpengaruh nggak Pak sama ini Taman Pintar. Iya. situasinya? Ya semua berpengaruh. Iya. Ya namanya pandemi, orang nggak boleh keluar kan selama sekian tahun, bahkan hampir 2 tahun kan. Ya pada saat pandemi ada nggak di Jogja nggak atau di rumah? Saya di tempat halaman, kalau halaman. Di kampung halaman. Iya. Ya kan nggak boleh keluar. Tapi masih dibuka gitu. Taman Pintar ya mengikuti program pemerintah. Oh. Kalau buka tutup. Pada saat itu ya sekian lama sudah tutup. Itu saya kira yang terdampak itu hampir seluruh semua bidang pariwisata, hotel, kemudian biro perjalanan macam-macam itu semua, ekonomi, kemudian mall itu kan nggak boleh keluar, nggak boleh beraktivitas, semua itu ya tentu terdampak. Ekonomi kan mati nggak beraktivitas, mati dalam hal ini kan tidak berputar, tidak beraktivitas. Ya dampaknya ya ekonomi ya sangat berpengaruh pada saat itu. Dan Taman Pintar ya padahal selama 2 tahun itu kan butuh perawatan, butuh bayar listrik, butuh pemeliharaan tanaman, pemeliharaan alat peraga. Nah coba bisa bayangkan selama 2 tahun itu alat peraga tidak bisa digunakan, dipakai kurang lebih berapa tahun itu kan nggak boleh dibuka kan, Taman Pintar sebelumnya itu kan nggak boleh selama sekian hari buka tutup. Tapi pada saat itu memang Taman Pintar karyawannya juga masuk dengan model shift gitu ya, pergantian. Tapi kan lembaga ini tidak semuanya karyawan itu staf SDM-nya tidak seluruhnya digaji oleh pemerintah kan. Karena ada bagian saat itu ya mereka ada sebagian menerima gaji tidak lebih, tidak sempurna ya hampir sama dengan perusahaan swasta. Ya, itu memang berat sekali zaman itu. Ya jelas terdampak menyeluruh itu terdampaknya. Itu ada karyawan yang dirumahkan gitu nggak Pak? Iya, hampir semua kan bukan dirumahkan ya, diliburkan. Diliburkan dalam sekian bulan, kemudian mereka bisa boleh masuk lagi jika dalam kondisi yang aman dan stabil, yang bisa lebih baik lagi gitu loh. Oke. Berarti sebenarnya nggak sampai kayak pemecatan gitu ya Pak? Pada saat itu belum di Taman Pintar itu bisa dipertahankan selama sekian tahun. 2 tahun itu masih lama ya. Iya. Ya memang tidak ada, belum ada. Tapi kadang ada yang nggak tahan juga karena kan gajinya Iya bisa sih. terima 100%. Ya itu semua terdampak. Pasti juga ada pengurangan itu ya Pak? Apa masukan
untuk Taman Pintarnya sendiri? Ya pasti sekali kan nggak ada pengunjung kok. Ya nggak ada pengunjung yang terlihat, maksudnya secara fisik ya nggak terlihat banyak. Untuk survive. Taman Pintar itu kan bisa survive nih Pak dari pandemi saat itu kan. Nah kan tadi karyawannya aja belum sampai yang dipecat gitu loh. Nah itu kira-kira strateginya itu gimana Pak yang diterapkan oleh Taman Pintar? Iya survive karena memang satu kesabaran SDM-nya. Oh iya sih betul. Kamu nggak digaji dengan gaji Iya. sekian. Ketimbang nggak dapat gaji ya wes gitu. Oh iya. Gajinya misalnya terima hanya 10-20%, bisa kurang dari itu. Ya mau nggak? Ya kalau nggak mau ya barangkali mungkin dia perlu mengeluarkan diri kan. Tapi mau kemana? Iya Nah, betul. semua perusahaan juga sama. Kecuali yang terjadi di Taman Pintar sendiri. Tapi kan itu kan semua sama. Terus mau kerja apa? Kalau perintahnya suruh di rumah kok nggak bisa keluaran, ya kan? Iya. Ya, itu jadi saya pikir mereka juga memahami dalam kondisi kasus tertentu. Tapi juga Taman Pintar itu mencari terobosan karena dulu diprediksi COVID paling selesai 3 bulan. Wah. Ternyata mundur 6 bulan yang nggak boleh pergi-pergi itu. Iya. Terus mundur lagi setahun, terus nambah lagi 6 bulan lagi, setahun 6 bulan, terus nambah lagi akhirnya 2 tahun Iya. divaksin, ya kan? Mundur-mundur kan buka tutup. Nah pada saat itu Taman Pintar mencari terobosan gimana supaya orang-orang nggak kesini, kita juga Taman Pintar nggak buka, ya kan? Dan semua bisa dibatasi kan pengunjungnya, tapi pada saat itu nggak ada pengunjung, nggak ada namanya tutup. Tapi gimana sih caranya supaya Taman Pintar juga ada pendapatan atau pemasukan? Akhirnya kita bikin namanya virtual program. Jadi yang kangen ke Taman Pintar itu bisa lihat Taman Pintar secara virtual. Dan virtual science session, virtual namanya science session. Ya mereka belajar tapi di rumah, nanti pemandu keliling di gedung-gedung itu, mau belajar apa nih sekarang, mau belajar ini, nanti dijelaskan. Nih terus nanti kita justru malah lebih menarik karena apa? Mereka nggak perlu ke Taman Pintar, justru apa yang banyak ikut itu malah dari luar, dari Abu Dhabi, dari Malaysia, dari Singapura. Jadi apa namanya anak-anak sekolah ekspatriat itu di Arab Saudi ikut, di negara ini ikut, dari Singapura ikut. Jadi pengen ke Taman Pintar, mereka belajar lewat virtual reality, yang lewat program apa namanya tadi itu kan boleh Zoom, boleh. Nah itu kita manfaatkan. Nah mereka itu ya bayarnya sama, bayarnya persis sama dengan masuk gedung tiket Taman Pintar. Jadi nggak rugi, cuma buka Zoom aja selama sejam dulu. Mereka tanya malah detail, itu produk apa? Ini apa? Kan ada pembimbingnya, lebih jelas daripada mereka datang yang tidak membimbing. Tapi kan mereka nggak bisa praktek. Ya. Maka dibuatlah itu apa? Coba dipegang. Oh ini gitu, oh kan gitu. Tapi lihat lewat virtual reality, lewat Zoom. Itu apa itu dinosaurus makannya apa? Ya tanya, nanti kita nyolotin di situ. Kemudian ada dinosaurus. Ternyata lama-lama pengunjungnya banyak itu, yang ikut, yang mendaftar hampir setiap hari, sehari bisa sampai 3 kali. Jadi kita malah tetap menerima pendapatan. Nah itu kita ambil terobosan itu di awal pada saat COVID sudah berlangsung 3 bulan. Saat itu saya mengusulkan untuk virtual, tapi orang kan belum sampai ke sana pikirannya. Kita sudah mengembangkan konsep itu. Ternyata banyak
instansi yang ini bagus sekali solusinya. Nah, iya, karena orang mengiranya COVID itu tidak berlangsung lama. Paling 3 bulan sudah ada. Jadi optimis. Tapi saya bilang, iya kalau selesai, siapa yang menjamin COVID itu bisa selesai lebih cepat? Ada yang menjamin. Perkiraan saya kalau dalam sejarah setiap 100 tahun itu pernah terjadi dan itu berlangsung selama antara setahun sampai 2 tahun. Makanya kita ngambil langkah ini. Tapi dari manajemen juga ada diskusi. Nanti kalau sudah ikut ini, mereka sudah tahu nggak perlu datang lagi dong ke Taman Pintar. Nah, ya monggo itu kebijakannya seperti apa? Ya kan, kalau Taman Pintar bulan depan sudah buka, ya nggak apa-apa. Tapi kalau berlangsung sampai 2 tahun, ya ternyata 2 tahun. Tapi kita sudah mempersiapkan untuk melakukan interaksi proses belajar kunjungan itu melalui virtual. Dan ternyata ya peminatnya juga banyak. Dan mereka bayar penuh juga. Bayarnya 12.000 kali berapa orang. Mereka ikut semua satu sekolah. Tapi nanti misalnya kalau di Arab Saudi itu saat itu kan ada yang gabung itu ya nanti ada duta besarnya. Iya, duta besarnya ngomong ini. Ya mereka juga tahu lewat Taman Pintar. Nah sejak normal ini kita sudah nggak lagi. Tapi itu kalau masih diteruskan peminatnya banyak. Orang yang tidak terjangkau ke Taman Pintar secara langsung bisa melalui berbagai program lewat virtual. Kalau dari luar kan pasti nggak mungkin bareng-bareng. Kalau yang di sini kan mengandalkan keramaian atau prod di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Lampung, yang jauh-jauh itu juga jarak. Ya kadang Kalimantan ada studi komparasi. Untuk kerjasama yang dilakukan sama Taman Pintar ini dari bidang mana aja? Ya banyak sekali Taman Pintar itu. Karena sejak berdirinya Taman Pintar sudah terbiasa membangun kerjasama, sinergi dan kolaborasi. Jadi kalau kalian masuk gedung kotak itu ada banyak alat peraga yang bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun perusahaan. Ada BMKG misalkan, kan ada tulisan BMKG, berarti Taman Pintar bekerja sama dengan BMKG. Ada BNN misalnya, ada KPU, ada KPK, ada Badan Nuklir, ada yang perusahaan swasta, itu ada Danone Group, kemudian ada Sidia. Nah itu kita sudah terbiasa membangun kerjasama kolaborasi sejak tahun 2007 berdirinya Taman Pintar. Ya, jadi kalau di tahun di atas 2020 ada isu kolaborasi, kita sudah lakukan dari dulu. Karena memang kita menyadari bahwa kekuatan kolaborasi itu lebih dahsyat hasilnya daripada kita lakukan sendiri. Kerja sama tim dan sama sendiri kan kekuatannya berbeda. Bersama-sama atau sendirian, kalau mau sebaiknya bersama-sama. Nah, betul. Berarti contohnya kayak ini, Pak? Ya. Jadi kalau ada souvenir itu karena kita kolaborasi. Ada yang kerjasama, ada yang studi banding, ada yang studi tiru dari berbagai kabupaten, kota di Indonesia, ada yang dari provinsi juga. Oh iya Pak, kalau untuk yang layanan dari Taman Pintar itu berarti kan kayak apa? Ada pusat informasi, terus berarti yang loket penjualan tiket tadi ya Pak? Ya. Terus kira-kira ada apa lagi Pak? Apanya? Yang layanan. Oh, yang layanan. Nah, yang layanan itu ada kampung kerajinan. Itu kan juga layanan. Ada PAUD Timur, PAUD Barat, gitu ya. Kemudian juga ada
juga bagian layanan. Oh. Ya, jadi tambahan layanan. Bisa nonton film 4D di atas, Oh iya. itu layanan. Semua tambah-tambah layanan seperti itu. Dan mereka ada tarifnya juga. Iya. Gratis kalau di kamu kerajinan ingin membatik atau ingin melukis di clay itu di gerabah, Iya. kemudian melukis kaos, nah itu mereka ada tarif sendiri untuk mengikuti program itu. Jadi mereka ikut program itu, terus kemudian beli tiket. Nah, hasil karyanya, handicraftnya itu bisa dibawa pulang untuk oleh-oleh. Itu aja. Berarti bisa juga kayak buat apa? Aku udah pernah ke Taman Pintar nih. Iya, itu dibuat souvenir, ada cindera mata, istilahnya cindera mata. Jadi cindera mata itu hasil karya mereka. Mereka yang kerja, mereka yang nulis, mereka yang buat, mereka yang bayar, terus mereka bawa pulang ya hasil karya mereka sendiri. Ternyata apa ketimbang beli produk atau beli barang gitu lebih efektif menikmati hasil karyanya mereka. Ternyata bagus ya, cuman mereka kan nggak punya alat bahan-bahannya. Di sini diajari cara membatik ini. Nah, hasil apa namanya, hasil melukis batik itu, membatik itu jadi bawa pulang, mereka jemur, nanti kita dijemur dulu di kampung kerajinan. Setelah mereka masuk ke rumah pakai kotak, pas mau pulang boleh ambil souvenirnya, dan itu senang. Iya. Belajar nggak cuma belajar SD SMP, kadang-kadang orang tua juga ikut pengen merasakannya, membatik itu kayak apa, melukis kaos, melukis gerabah. ATM tadi. Oh iya Pak, untuk ATM yang di depan itu termasuk Iya. tambahan dari Taman Pintar? Iya. Jadi kenapa dibuat ATM di depan? Ya supaya mereka nggak kebingungan juga jadi duit Iya. kan di titik nol, karena kan trafiknya lalu lintasnya ada di sini. Bayangkan kalau nggak ada ATM terus nyari duitnya ke sana. Kasihan. Nah, ATM itu berfungsi sebagai tambahan layanan kepada pengunjung yang di taman kita. Jadi apa? Mata berlipat. Aku semalam nggak tidur. Tapi nggak apa-apa ngomong begini ya. Nggak apa-apa. Santai. Santai. Jadi semangat. Jadi saya ngomong itu sambil ngantuk-ngantuk tadi. Nggak apa-apa. Tadi gini. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa itu. Itu ngomong itu ngalir aja. Iya. Ngantuk gini. Kalau diterusin nggak kita ajakin malah tertidur dia. Kok bisa ya ngomong sambil ngantuk gini ya? Nggak Itu apa-apa. Aman. santai ya, nggak apa-apa. Santai, santai. Nggak apa-apa. Nanti di presentasi ini bapaknya nggak. Waduh. Enggak, Nanti Pak. emang benar aku. Karena nggak tidur tadi malam tidur jam 4, jam 4 terus bangun jam 7 itu sebentar begini niatnya jam 12 mau tidur. Waduh. Itu jangan kita Kedatangan kita. Kedatangan kita. Nggak apa-apa kuya. Maaf ya Pak. Enggak apa-apa. Tapi nanti dikira aku nggak menghormati kalian. Oh, Jadi enggak, Pak, kan aman. aku kan ngomong apa adanya. Aku tadi malam itu begadang aku, jadi kalau ngomong tambah tadi ngomong Aman, kita juga ngerti kalau Bapak pasti Ya. juga sibuk. ya kan ya kayak aku kayak mahasiswa kayak kalian dulu mahasiswa kan tidurnya malam-malam Iya. ya kan Iya. masih begadang juga nggak Iya, tadi malam tidur jam 1. juga mahasiswa kok lagi saya Iya. Lagi mahasiswa puas. Iya, di UAS. Tugasnya. mahasiswa gitu tidur jam 10 nggak ada tidur mahasiswa Enggak ada. Udah. jam ini jam 1 jam 2 begadang
gitaran, Waduh. juga. Apalagi Kalau di Taman Pintar itu kan berarti sangat memungkinkan itu ya Pak, kayak ada rombongan besar-besar gitu kan. Kayak misal anak-anak study tour tuh kan, kayak setiap saya ke Taman Pintar tuh biasanya banyak gitu anak-anak study tour pada datang gitu kan. Nah itu berarti kan untuk aksesibilitasnya kayak misalnya yang bis-bis besar itu kan masih juga apa ya, masih mendukung juga kan ya Pak? iya, kalau di Taman Pintar memang tidak ada parkir karena kita kan di pusat kota. Oh iya. Ya kan? Iya. Coba mana ada yang ada parkir? Ada parkir hanya untuk karyawan. Ya di kantor pos misalkan boleh parkir, tapi kan terbatas. Di Taman Pintar juga ada parkir, tapi terbatas untuk karyawan yang di Taman Pintar, ya kan? Kalau untuk pengunjung belum ada, adanya cuma parkir umum Iya, parkir di umum. depan Taman Pintar itu, sama di sisi timur. Iya. Di sisi timur Taman Pintar itu parkir tapi dikelola oleh umum, ya kan? Jadi sebenarnya kita nggak punya parkir sendiri yang dikelola oleh Taman Pintar. Jadi kadang kalau dulu biaya parkirnya itu lebih mahal daripada masuk tiket Taman Pintar. Itu kalau sekarang ya kan, kalau parkir mobil Iya. masuk Taman Pintar di sini 12.000 parkir mobil bisa sampai 20.000 kan. Kalau bis, ada berjamnya. kalau bis bisa 100.000. Iya, 100.000. Ya kan, ya itu maksudnya. Jadi kadang biaya parkirnya lebih mahal daripada biaya masuknya Taman Pintar. Ya kan? Iya. Satu lagi. Motor gitu. Nah, gitu. Apa? Itu yang kamu tadi mau tanya sejarah kan? Lagi aja. Kalau yang Taman Pintar itu berdirinya kan dari tahun 2007 ya Pak? 2007 itu running pembangunan peletakan batu pertamanya itu 2004. Oh alah. Iya, waktu yang pertama kali ditaruh itu 2004. Setelah itu baru bangun. Kan nggak langsung jadi Taman Iya, Pintar itu. iya. Tahun pertama, tahun kedua, makanya di Taman Pintar itu ada grand opening, ada grand opening opening 1, opening 2, baru grand opening. Jadi 3 kali pembukaan. Itu oleh karena memang pembangunan di Taman Pintar itu bertahap, tumbuh dan kembang. Jadi oh ini bangun lagi, oh ini bangun lagi gitu. Itu berarti nggak langsung yang ada gedung oval, gedung Dua, Jepang? yang pertama playground, Oh. kedua playground sama gedung paut timur, paut barat. Lalu nanti bangun lagi gedung oval, gedung kotanya sambil direnovasi dan dibangun. Setelah itu grand opening. Kalau grand opening itu tidak hanya gedungnya aja, tapi sudah alat peraganya sudah ada untuk ditampilkan. Walaupun sebelumnya ada, tapi lebih lengkap lagi, namanya grand opening. Oh iya. Yang jatuh pada tanggal 16 Desember 2008 ya. Ya, sudah hampir berapa tahun? 14 tahun. Ya, sekarang 2023. 15 tahun. 15 tahun kan? Sudah hampir 15 tahun. Itu kalau orang tuh udah SMA kali Pak. 15 tahun. Udah bangkot. SMA. Iya kan Pak, kalau di sekolahin udah jadi SMA tuh. Usaha udah bangkotan. Sampai aja kan 5 tahun ganti, 5 tahun ganti. Wah. Berarti memang konsep awalnya emang dibentuk Taman Pintar buat ini belajar interaktif gitu Iya, memang konsepnya begitu. dari awal. Ya dari awal, makanya pokoknya namanya kan sudah dibuat Taman Pintar. Iya. Nanti kalau yang dibuat itu ganti nama dong. Taman Gedeng. Ya kan namanya Taman Pintar, jadi arah tujuannya sudah jelas.
jelas Biar kamu teman kemana. pintar. Orang yang bisa teman pintar apa kan edukasi, Edukasi. wahana ilmu pengetahuan. Caranya gimana biar mereka bisa belajar yang berbeda dengan di sekolah. Di sekolah kan dari pagi sampai sore dengerin guru ngomong. Kalau di desa-desa kan capek, kasihan. Sampai ngantuk-ngantuk. Iya. Kan anak-anak kan bermain. Iya. Ya kan SD itu kan bermain. Kalau saya dulu SD masih kelas 1 udah ngemeruin sampai jam 12 sampai jam 1. Kalau swasta itu sampai jam 3. Kalau di sini nggak belajar, disuruh bermain. Nah modelnya bermain, kalau tergantung apa mereka bermain apa. Kalau bermain alat peraga, ya mereka dapat pengetahuannya, ya kan. Kalau bermain tergantung jenis permainannya, karena anak-anak itu belajarnya semua itu dari bermain. Bukan mendengarkan guru ceramah, bukan mendengarkan guru ngomong. Kan itu ngasih 1+3 berapa, kan bingung. Nanti belajar tentang biologi, ini kan lihat di gambar, barangnya nggak ada, kan bingung Iya. kayaknya. Kamu belajar fisika dulu SMA, hukum Newton, ini, Iya, benar-benar. kan itu rumus sama gambar. Kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, dia rumus asingnya deh. Ini buat apa itu kan? Kan bingung penerapannya gimana? Iya. Tapi pintar-pintar yang namanya Indonesia, ini kalau gini begini. Tapi kan nggak tahu barangnya, wujudnya apa, manfaatnya apa, fungsinya apa. Belajar kimia, Fe, H2SO4, bau kentut, barangnya nggak ada. Cuma jaga H2SO4 di sekolah yang kentut, ya itu H2SO4. Fe, kemudian semika kan banyak tuh, deret kimia tuh. Iya, berarti. Udah tahu barangnya belum? Nggak tahu. Enggak. Sampai sekarang pun kayak Ya, jadi mengingat itu pelajaran paling rendah. Menghafal itu paling rendah. Iya. Jadi dalam paling rendah. Jadi pelajaran paling tinggi itu mereka ngalami Iya, sendiri. betul. Experience. Kalau cuma ngafal itu paling rendah. Iya. Menghafal nanti habis itu bisa mengidentifikasi, terus bisa ya tesis, antitesis, sintesa. Jadi kalau yang sudah sintesa sudah bisa mulai. Jadi menghafal itu tingkatannya paling rendah. Itu yang diajarin, padahal nggak boleh begitu dalam sistem dunia pembelajaran. Mereka harus mengalami sendiri. Iya. Betul. Gitu. Oksigen, H2 diajarin. Ini tuh oksigen, H2SO4. Mahal banget ya. Itu H2SO4. Jadi ingat terus. Oh itu H2SO4 gitu. Besi di mana ditunjukin itu besi. Mereka pegang-pegang rasain. Batunya besi gitu. Belajar tentang fisika, tentang katrol. Rumus itu. Iya. Ketemu nggak dia? Wadah kata orang belum lah. Gimana ngapalnya kan? Iya. Kalau di sini mudah. Coba kamu ke playground. Iya, tempat lo bisa. Kamu pegang yang katrol kok berat ya? Pegang yang ada 2 katrol. Ringan ya? Yang 3 katrol ringan banget ya? Padahal barangnya sama. Supaya anak-anak bisa membedakan perbedaan katrol yang 1, 2, dan 3. Oh ternyata 3 katrolnya lebih banyak, lebih ringan. Fungsinya katrol itu mengangkat benda yang berat supaya menjadi ringan, supaya lebih banyak lebih ringan ditambahin katrolnya gitu. Iya. Benerannya itu. Oh mohon maaf. Baru ketemu rumusnya. Kok bisa ringan kenapa? Karena ada rumus katrol gitu. Mereka ngerasain, jadi baru ingat, oh manfaat apa namanya fisika kayak gitu tuh, hukum fisika katrol itu.
Jadi mereka bisa megang, bisa ngerasain lagi. Coba kalau semua pengetahuan begitu, Pasti nggak ada yang lupa. Iya. Pasti anak-anak nggak akan lupa, karena semua proses yang dia alami itu tidak akan pernah lupa, karena dia ngalami sendiri dan dia ingat selamanya. Wah, kamu dulu sering H2SO4, kamu itu selalu ingat. Nah, makanya anak-anak kadang lupa dari pelajaran yang di sekolah, kan buang-buang lah, kasihan. Terus dapat apa mereka? Iya. Terus kalau ngapalin juara seluruh dunia, ya, ngapalin kok, tapi kadang nggak memahami, karena pemahaman itu harus melalui proses pengalaman. Namanya itu learning by doing. Bermain sambil belajar. Learning by doing itu begitu, main sambil belajar, supaya kamu mengalami, supaya kamu merasakan, supaya kamu bisa bedakan. Oh, kalau antara satu, antara dua, gitu. Diajarin di sekolah pelangi, diajarin nyanyi. Pelangi itu gimana? Dari apa itu unsur pelangi? Oh, pelangi kalau ada pas hujan terus ada matahari, pelangi. Terus dia apa yang didapatkan pelangi? Kamu lihat, oh indah pelangi. Iya. Ternyata unsur pelangi itu apa? Di sini dipraktekkan. Oh, diputar. Jadi 7 warna. Jadi pelangi itu ada warna apa aja? Biru, biru. Dipraktekkan di sini. Kasih gambar biru, biru. Jika diputar dengan kecepatan tertentu, warna 7 warna itu akan menjadi warna putih. Jadi sebenarnya cahaya itu bukan satu unsur warna. Cahaya itu berasal dari 7 warna. Mihiku, hibiriu. Cara membuktinya gimana? Pada saat ada pelangi itu, pada saat ada pelangi terurai apa namanya polikromnya cahaya itu. Berarti cahaya itu dari warna yang berbeda-beda, kan gitu. Oh, ternyata cahaya itu tidak satu warna. Cahaya itu bersumber dari gabungan warna mihiku, hibiriu. Jadi kenapa cahaya itu indah? Karena dia muncul dari keberagaman warna. Ya kan? Kenapa kok dari 7 warna itu hitam kok nggak ada ya? Kan pasti tanya, kenapa kok 7 warna itu hitam kok nggak ada? Karena hitam itu bukan warna. Kamu kan tahunya hitam itu warna. Iya. Di dalam itu hitam itu, di dalam itu bukan warna. Kenapa hitam? Karena ketiadaan putih. Kenapa gelap? Karena ketiadaan cahaya. Jadi hitam itu bukan warna. Iya. Juga baru tahu ya. Ya itu nggak di sekolah. Terus kamu nggak ada Jadi hitam itu nggak ada, hitam bukan warna. Iya ya. Iya. Kenapa nggak dimasukkan ke salah satu warna di dalam? Kan hitam itu istisna warna, hitam bukan warna. Adanya hitam itu karena ketiadaan putih. Jadi putih itu ya bukan warna putih. Putih itu gabungan dari banyak warna. Nah ya tadi rumusnya. Iya. Cahaya itu kan putih. Iya ya. Rambatan itu sains. Sains. Tapi kan banyak orang nggak kenal. Iya. Jadi kesimpulannya gimana? Di cahaya yang indah itu sebenarnya berasal dari berbagai warna. Jadi itu menjelaskan bahwa alam itu tidak diciptakan sama. Semua alam yang diciptakan itu tidak ada yang sama, semua berbeda. Dari 7 miliar orang sekarang, ya nggak ada yang sama. Iya. Coba lihat. Mirip Sama-sama banget ya. miliar, nggak ada yang sama. Ngomongnya aja nggak sama, Iya. frekuensinya, vibrasinya, nggak, suaranya nggak ada yang sama. Nyanyi artis itu yang bagus-bagus, nggak ada yang sama. Itu perbedaan yang harus dihormati, jadi menghormati perbedaan.
santun, menghargai, yaitu simbol dari jasa. Wow, penuh filosofi Ya sekali. iya kan belajar. Yang Belajar. faktanya ada, buktinya ada. Mau ngarang-ngarang dia. Maka kalau hati-hati orang yang berbaju putih. Kalau orang yang berbaju putih itu artinya suci. Suci dalam hal ini bisa menghargai semua perbedaan. Bukan suci nggak berbuat dosa. Baju putih itu suci. Bentuk kesuciannya apa? Bisa menghargai semua perbedaan. Kalau manusia diciptakan tidak ada yang Sama. kamu sama. Supaya kamu bisa hidup berdampingan gimana? Saling Menghormati. ada agamanya beda. Supaya kamu bisa berdampingan saling Menghargai. sukunya beda, umurnya beda, apalagi di Jogja. Bahasanya ada ratusan. Ada yang kau dari mana? Mas Terawan. Kau Flores. Iya. Suaranya Beda-beda. ada yang keras, ada yang halus, tapi kalau kita nggak bisa menghargai perang. Iya. Jadi orang yang selalu berselisih, orang yang selalu konflik, karena tidak pernah melihat pelangi. Iya dong, Iya, Iya. dia nggak paham. Nah paling aja mijiku ibili. Kalau orang yang suka konflik, orang yang suka berselisih, orang yang suka bertengkar, suruh tiap pagi lihat pelangi itu kamu lihat. Kok ada apa-apa? Ya goblok kamu nggak ada apa-apa. Gitu maksudnya. Diajarinya begitu karena ada inspirasi di dalamnya. Iya. Yang suka nyala-nyalain orang, yang suka paling benar. Udah jelas beda kok, kamu kok merasa paling benar gimana? Wah bisa, yang paling benar hidung kok ini nih, yang paling bagus seluruh dunia. Ya, wah bisa, agamaku yang paling benar kok. Selain aku salah, kamu masuk neraka. Namanya neraka bisa dikableng. Gitu, karena tidak memahami. Iya. Nah, ingat ya, orang yang bisa memahami cahaya aja dengan benar, itulah yang suci. Wah. Ya kan? Aduh, udah begini. Yang suci itu tidak pernah menyalahkan, tidak pernah merasa paling Benar. karena dia saling menghargai semua perbedaan. Suci nggak? Kamu pacaran, udah jelas beda bertengkar terus. Laki sama perempuan jelas beda. Iya, jelas beda. Gimana? Enggak, pasti ada yang satu. Pada saat pacaran cantik banget. Itu sudah mesti kok mentutan sih kamu. Jelas beda. Nggak akan lama. Makanya jangan pernah memaksakan cara pikir orang seperti untuk mengikuti kamu. Kamu yang bisa menghargai. Wah, namanya itu Iya. suci nggak? Enggak. Suci yang memaksakan. Kalau hormati suci itu hati-hati. Hormati lagi itu suci. Iya. Ya iya dong. Coba memperhatikan maka cahaya itu menggambarkan kesucian. Apa? Menghargai perbedaan. Tapi itu kalau diteruskan, kamu dapat pelajaran banyak. Iya. Hanya dengan cuma lihat biji-biji yang berbeda-beda itu yang tergabung ternyata kamu akan melihat semua keindahan di dunia ini yang berbeda-beda kalau cara pandangnya seperti cahaya. Kalau perbedaan itu memang ada dan itu satu keindahan. Jika engkau berani menghargai semua perbedaan itu baru akan merasakan keindahan. Tapi kalau memaksa sama dengan apa yang kamu pikirkan, yang ada hanya perselisihan. Seperti kaya, orang perang itu ya karena memaksa orang untuk memaksa yang lain
baik untuk menjadi diri. Amerika sombong memaksa semua negara-negara misalnya untuk seperti demokrasi. Iya. Ingat, selain itu juga ada negara yang bisa kuat, yang juga bisa memaksa. Karena hukum memaksa adalah dipaksa, hukum dipaksa adalah memaksa, itu hukumannya. Ya kan? Tapi kalau hukum menghormati juga akan dihormati. Hukum menyayangi akan disayang. Kan itu hukum. Iya. Kalau ingin kamu menghormati, hormati orang, kamu menghormati. Kalau ingin dihargai, kamu harus menghargai dulu. Jangan maksa orang menyayangi kamu, sedangkan kamu tidak pernah menyayangi orang. Jangan kamu paksa orang menghargai kamu, sedangkan kamu selalu merendahkan orang. Suci nggak? Ambil pelajaran dari sini. Besok semuanya aku membuat putih. Ada temennya beda pendapat, oh kamu yang salah, aku yang paling benar. Tapi karena pakai baju putih. Ya kan, pintar-pintar. Itu bukan pintar. Itu menunjukkan kebodohan. Karena kebenaran itu tidak perlu diperdebatkan. Kebenaran itu hanya kamu alami. Apa yang kamu alami itulah kebenaran. Saat kamu ceritakan akan menjadi pembenaran. Karena apa yang kamu ucapkan dan kamu alami pasti berbeda. Benar nggak? Ya kan? Pernah minum jeruk nggak? Jeruk? Hah? Coba kamu gambarkan jeruk antara satu dengan yang lain, walaupun kejut sama, tapi kamu gambarkan satu yang lain, pasti berbeda. Karena pengalaman rasa berbeda. Di saat kamu mengungkapkan, semakin kamu menguraikan rasa jeruk itu, semakin gak karu-karuan kamu mendeskripsikan apa yang kamu rasa. Karena apa yang kamu alami, kamu rasakan itu sebenarnya gak bisa kamu deskripsikan. Hanya kamu alami kebenaran itu di dalam jiwa. Saat kamu menunggu semakin jauh dari kebenaran yang kamu rasakan. Jadi orang-orang di kampus, sekolah yang berdebat itu semakin berdebat, semakin jauh dari Kebenaran. Dan kebenaran tidak bisa diperdebatkan. Yang bisa diperdebatkan adalah pembenaran. Pembenaran berdebat mereka, tapi dua-duanya nggak ada yang benar. Namanya pembenaran. Yang benar dibenar-benar ke. Iya. Itu namanya pembenaran. Kan nggak ada lagi. Setiap orang punya kebenarannya masing-masing atas fakta dan realitas yang dia alami. Jadi kalau ngomong dengerin aja. Tambah bodoh itu. Wah, tambah Oh iya. bukan pintar. Kalau nggak menghormati, bisa menghormati orang lain, jangan lupa itu lagi sedang belajar bicara, tapi nggak mengalami. Nah, orang yang berpengetahuan dia merasa tidak pintar, semakin tidak tahu apa-apa. Profesor kalau dia bilang aku semakin belajar semakin tidak tahu apa-apa, dia tidak menemukan apa-apa. Tapi kalau orang bodoh, orang yang selalu merendahkan orang lain, orang yang selalu merasa pintar, itu bodoh. Jangan dikira itu pintar. Diemin aja biar tambah kebodohannya. Iya kan? Iya. Mau lihat di TV depan, pintar ya orang bodoh semua. Ada yang pintar gitu. Karena nggak bisa memberikan pelajaran bagi semua. Tahunya cuma menggunakan yang satu dengan yang lain. itu. Boleh nggak berbaju putih? Ya gitu. Lihat biniku kok besok pagi aku pengen melihat pelangi. Keindahan pelangi. Kenapa indah? Coba pelangi itu indah banget kalau pas indah kan?
Iya. Kalau ditanya bagus nggak bagus, semua orang yang melihat langit indah. Makanya ada judul pelangi kan gitu, kan indah. Iya. Semua orang mengakui ada hukum, tapi ingat itu dari rambatan cahaya putih yang menghasilkan minyak warna. Jadi putih itu bersumber dari perbedaan warna, namanya polikrom. Jika kamu melihat perbedaan itu sebagai sebuah keindahan, berarti kalian sudah memahami hukum cahaya. Jadi nggak ngantuk tadi. Tadi ngantuk. Kalau ini nggak ngantuk. Gara-gara bahas pelangi. Pelan. Baru bisa mikir. Tadi nggak mikir kalau tadi kan biasa Langsung aja. mikir. Nah, itu belum lagi sama yang lain. Bapak asalnya dari mana, Pak? Aku Dari Jogja. ya sudah lama di sini. Kamu asalnya Sudah lama dari saya Dari Pati. Pati. Jawa. Jawa Tengah. Kamu saya salah tiga. Saya dari Wonosobo. cuma 3, salahnya nggak salah banyak. Kenapa? Apa? Kenapa salah tiga? Kok cuma 3? Nggak salah. Itu ada filosofinya Pak. Ada nih kiai siapa gitu. Enggak, begitu tahu. Itu satu pelajaran loh tadi tentang Iya, orang. Pelangi. Padahal semua itu banyak warna. A kuadrat sama dengan B dengan C kuadrat. Iya. Betul. Archimedes. Apa ya? Lupa. Dari tangan Bos kita. bos Pak. Jadi hukum keseimbangan itu ini garis begini ini, itu hukum keseimbangan. A kuadrat sama dengan B plus C kuadrat. Oh iya. Oh, di sini. Jadi ini seimbang. Jadi kalau kamu bikin bangunan yang kokoh harus bentuknya begini. Kenapa piramida itu sampai sekarang Iya ya. nggak hancur-hancur? Bangunan yang paling kokoh begini. Kenapa rumah-rumah dulu, rumah Masan, rumah Jawa itu kuat strukturnya? Karena mengalami banyak tempat. Karena semua rumah di atasnya itu yang sebagai penopang. Jadi hukum yang paling seimbang, struktur yang paling seimbang, rumusnya A kuadrat sama dengan B plus C kuadrat. Hukum keseimbangan. Ini hukum ini 3, 6, 9. Oh iya benar. Ini benar-benar gimana? Nggak tahu juga. Makanya Kelipatan 3 gitu. ya, matematika dari SD sampai SMA. Kuliah udah pakai. Kita nggak tahu juga ini rumus apa itu. Iya. Itu pun keseimbangan. Makanya bangunan rumah bentuknya segitiga piramida. Nah piramida ini kalau diambil titik diputar dalam satu titik yang sama akan membentuk lingkaran. Ya nggak? Iya. Piramida itu kalau ditulis dia diambil titik itu diputar dia menjadi lingkaran. Iya. Berarti itu sempurna. Tidak. Nggak sampai besok. Jangan Pak. Nanti Kita kalau puas, nggak Pak. tidur. Udah tidur. Iya, kita harus belajar. Oh ya, saya sedang berada di Taman Pintar. Dalam hal ini saya ingin memberikan satu kata yang barangkali berguna bagi kita semuanya. Jadilah seperti pelangi yang bersumber dari banyak warna. Pelangi itu selalu memberikan keindahan dan sekaligus pencerahan bagi kita semuanya. Tapi ingat, dari pelangi itu, dari berbagai warna itu menjadikan satu warna, yaitu cahaya. Jadilah cahaya seperti pelangi dan selalu menghormati dan menghargai perbedaan dari warna-warna itu. Terima kasih.